Ya. Salah satu keunggulan dari BYD ini adalah asal muasalnya BYD sendiri tahun 1995 dia perusahaan baterai, Pak. Baterai BYD. Nah kemudian di tahun 2003 dia baru masuk di dunia otomotif. Jadi dia bikin kendaraan di 2003 dia baru bikin dan sampai sekarang. Sehingga kalau pengalaman mobil listrik ini paling utama tuh jantungnya baterai. Ya, jadi memang kita nggak usah khawatir lagi bahwa baterai ini ya dari 2019 sampai sekarang sudah 20 tahun lebih. Ya. Terus kemudian kita menggunakan grade baterai, Pak. Apa keunggulan dari grade baterai? Grade baterai ini tidak mudah terbakar, Pak. Walaupun diketok, ditusuk, ya, dan suhunya grade baterai ini dia bisa tahan sampai dengan minus 30 derajat, dingin 30 derajat dan masih berfungsi. Dan kalau di tingkat panasnya sampai 50 derajat Celcius. Jadi rentannya cukup jauh, Pak. Jadi kalau kita ke negara kutub yang lain dan dingin, dia tetap masih bisa jalan. Kalau kita di atas, kita masih bisa, Pak, yang suhunya 45 sampai 50-an. Kita di Indonesia masih tidak terbaik. Ya harapan saya, BYD ini dapat diterima di masyarakat Surabaya. Ya kemudian kita juga di total di Indonesia ada sekitar 12 cabang. Tersebar dari Medan, Jakarta paling banyak, ada 8-9, kemudian di Bandung, ya, di Semarang, kemudian di Surabaya. Dan kita mengenai SPKLU juga kita sudah bekerja sama dengan PLN dan kita juga akan incas sendiri mengenai pengisian listrik. Sebenarnya kalau listrik ini kita nggak usah khawatir sih, Pak. Saya sendiri juga pakai mobil listrik. Ya, kenapa? Nggak usah khawatir antara wah kalau habis gimana gitu ya. Ibarat kalau mobil ICE itu combustion engine itu kan kita bisa pom bensin. Kalau ini pom bensin kita taruh di rumah, Pak. Malam mobil istirahat kita cas. Dan bahkan kalau jam 10 malam sampai pagi dapat keringanan dari PLN. Ya, kalau 1 juta saya ngisi apa fungsi 7 kali ngisi masih ada pulsa sedikit. Ya, jadi menurut saya BYD ini ya cukup baik lah. Ya, kita kan bisa juga banyak juga. Ya. Dan ini juga salah satu mobil yang kita ada yang namanya fitur L. Apa itu fitur L? Fitur L adalah alat untuk membalikan listrik ke luar, Pak. Ya, eksternal. Jadi kalau semua kita pas mati lampu sebentar ada colokannya, kalau masih kita bisa lakukan kita bisa colok nasi, ngecas handphone. Syukur-syukur kalau ada AC kan kamu masih kan. Nah, terus pompa masih bisa lah. Ya, jadi kita camping pun bisa buat pemandangan dan lain-lain. Dan ini mobil yang BYD ini sebagai gambaran sampai dengan 2023 kemarin BYD secara total dunia sudah menjual 5 juta unit. Benar kan? Betul. Iya, Pak. Betul. 5 juta unit, Pak. Udah jual 5 juta unit seluruh dunia. 5 juta unit. Angka itu nggak sedikit. Mungkin kalau dari 2023 tadi sampai 2024 rentan waktunya juga cukup panjang, tapi tidak panjang sekali enggak. Tapi dia bisa menjual 5 juta. Pangsa terbesar ya pasti di Cina. Ya di Cina itu nomor 1, Pak. BYD. Jadi saya optimis banget ya, mudah-mudahan dibantu sama tim peliput media ya bisa memperkenalkan produk daripada BYD. Nanti kita setelah acara ini kita juga mungkin mengundang Bapak sekalian dan kita coba lah salah satunya bagaimana untuk perbedaan dengan mobil ICE atau sesama mobil listrik. Dan platform kita menggunakan platform e-platform, Pak. Memang khusus platform ini dibuat untuk mobil listrik, bukan mobil biasa ditambahin baterai. Bukan. Dan kita punya platform ini, kita juga sudah diakui, Pak, namanya NCAP, Pak. Itu adalah kriteria tertinggi untuk sasis. Ya, ibarat kalau hotel bintang 5 sudah dites. Ya, jadi udah diakui di Eropa. Di Eropa juga ada, Amerika pun ada, tapi baru-baru Amerika Selatan, Pak. Kayak Brazil, terus Meksiko, kayak gitu-gitu, Pak. Terus kemudian di Eropa, salah satu hotelnya di Australia semua udah ada, Pak. Thailand udah duluan, Kuala Lumpur dan Malaysia udah duluan. Jadi kita di Asia nih kayaknya yang agak terakhir. Ke depan kita banyak inovatif, ya banyak tipe-tipe yang kita masuk. Nanti mungkin kalau bapak-bapak mau lihat langsung ada di Gias, Pak. Jadi ada beberapa produk yang akan kita masukkan di akhir tahun ini, semester kedua atau di tahun depan. Kalau yang di media kan juga cukup banyak dapat dari pada siapa ada BYD ini
kita pelan-pelan Pak. Ya. Kita juga akan waktu kemarin acara Permindo di Jakarta, sama pemerintah juga bersama-sama MOU komitmen bahwa kita sudah membeli tanah dan kita akan bangun pabrik Pak 2026 ready. Ya, jadi pasti kita akan segadesa. Ya. Oh, tapi berarti harga bisa tekan. Kalau mengenai harga tekan, tapi kan harga dari 2024 ke 2026 kan lebih tinggi Pak, jadi mungkin sama banget. Ya kan? Cuman masalah perizinan dan lain-lain ini kan kita harus Banyak tipe apa Pak? diminati tipe seal Pak, kita juga bingung nih. Paling mahal nih? Saya data, paling mahal Pak. Ya itu Pak di Indonesia Pak, udah nggak laku Pak. Mau cari paling mahal berapa? Dan harganya menurut saya sangat kompetitif dan terjangkau dengan dapatin produk seperti ini. Pak, ini mau ada lagi boleh ya? Tadi Pak, Ini ya. ya.